jemaat Tuhan serta keluarga besar Praise Valley dimanapun kita berada pada saat hari ini. Kita mengucap syukur oleh kerana kasih dan karunia Tuhan bagi setiap pribadi kita. Kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah online Praise Valley pada minggu ini. Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dan mendengar daripada sabda firman Tuhan, saya akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa Syurgawi, terima kasih Tuhan oleh kerana kasih karunia-Mu bagi setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Kami ada sehingga hari ini Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap pribadi kami dimanapun kami beribadah. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar Kau mencamah setiap pribadi kami, mempersiapkan kami Tuhan Yesus untuk mendengar daripada sabda firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kehidupan kami di masa-masa akan datang akan terus diberkati dengan lebih berlimpah di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, ibadah kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang mendahului dan melindungi setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Ini doa kami naikkan atas nama-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Bapa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita teruskan pujian sembah kita bagi Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah kita, saya mau kita bangkit berdiri dan bersalaman dengan satu sama lain dan katakan, Allah kita sanggup melakukan apa saja. Amin. Haleluya. Come on, 1, 2, 3, go. Mengasihi Dia, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey, haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Hey, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan.
Hari ini Tuhan, kami ingin serahkan pribadi kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin berjalan bersama Engkau Tuhan. Terus pimpin kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau rasakan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau sangat indah. Terima kasih atas kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Pada pagi ini kita memuji Tuhan. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan kepada kita semua yang bergelar Bapak, selamat Hari Bapak. Dan Tuhan Yesus memberkati bapak-bapak semua. Saya akan berkongsikan firman Tuhan untuk kita semua sebagai panduan, pedoman dan berkat bagi kita pada minggu ini. Sebelum kita dengar firman Tuhan ini, mari kita semua berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa karena Engkau membukakan waktu ini bagi kami untuk mendengar firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, dan untuk menerima teguran daripada firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan berbicara dalam hati kami, di dalam jiwa kami. Dan biarlah Tuhan memberkati kami lewat firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, tema perkongsian ataupun khotbah saya pada minggu ini adalah hidup yang berdampak melalui media sosial. Nah saudara, seringkali kita mendengar ataupun melihat di kaca TV, di internet dan sebagainya, media sosial ini di zaman kita ini memainkan peranan yang sangat penting. Saudara, mari kita membuka dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose pasal 4 ayat 2 hingga ke ayat yang ke-6. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bahwa kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, ini firman Tuhan yang kita bacakan pada hari ini, di mana firman Tuhan ini berbicara mengenai pergunakanlah waktu yang ada. Nah saudara, setiap pribadi kita hidup di dalam satu misi untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada.
Semua yang kita lakukan adalah pintu di mana kita boleh memberitakan Injil. Dimanapun kita adalah di dalam satu misi untuk memberitakan Injil. Setiap hari ada kesempatan di mana kita dapat memberitakan Injil. Di pejabat, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di sosial media, di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, dan sebagainya. Banyak salurannya, saudara. Jadi itulah tempat di mana kita dapat memberitakan firman. Firman Tuhan hari ini akan lebih terfokus mengenai media sosial yang saat ini sedang berpusu-pusu orang untuk terlibat di dalam media sosial dan memiliki account di dalam media sosial. Media sosial merupakan tempat di mana semua orang dapat berkongsi sesuatu di dalam dunia maya. Oke, semua orang, tak kira tua, muda, kecil, besar, gemuk, kurus, kaya, miskin, petani kah, tukang masak kah, sesiapa saja dapat berkongsi melewati media sosial ini. 98% golongan muda mengetahui sosial media dan lebih daripada 75% menggunakan sosial media dalam kehidupan seharian mereka. Rata-rata pengguna media sosial adalah untuk mencari informasi, berhubung dengan kawan-kawan, dengan keluarga, teman lama, dan mencari hiburan. Media sosial banyak membawa manfaat bagi kita, tetapi tidak berhenti di situ. Media sosial juga membawa dampak negatif. Ia juga dapat memberi impact yang negatif dalam hidup seseorang. Banyak tantangan yang dihadapi di dalam media sosial sebenarnya, saudara. Banyak godaan, banyak cobaan. Apa manfaat dan tantangan sosial media? Adalah yang pertama, kita dapat mengakses banyak informasi, tetapi tidak semua informasi baik dan tepat untuk kita dapatkan. Sebagai jemaat Tuhan, kita harus berhati-hati mencari maklumat di dalam internet ataupun sosial media. Banyak yang palsu, berita-berita palsu. Dan oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan semua orang, tetapi berhati-hatilah dengan siapa kita berkomunikasi. Dunia maya ataupun internet ini dapat membuat kita berhubung dengan orang di luar negeri, dengan orang dari negara lain. Jadi saudara-saudari, kita haruslah berhati-hati dan kita harus tahu dan kenal dengan siapa kita berkomunikasi. Yang ketiga, kita juga dapat meluahkan pandangan ataupun pendapat kita ataupun buah pikiran kita dengan bebas di media sosial. Banyak juga orang meluahkan ataupun membuat input ataupun konten di dalam media sosial dengan emosi yang marah, dengan kritikan-kritikan yang negatif, yang menjatuhkan orang, komen-komen yang negatif, yang tidak membangun, yang tidak bermanfaat, ataupun komen-komen yang berlebihan, saudara. Saya ingin menerangkan kepada kita betapa apa manfaat dan juga tantangan yang kita hadapi semasa kita melayari internet. Nah, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus manfaatkannya dengan baik. Kita harus berdampak positif, berdampak yang membangun orang ataupun menjadi saksi di dalam dan di luar media sosial. Kita dapat terpengaruh oleh hal-hal yang buruk dari media sosial. Karena itu, kita harus dapat mengelakkan hal-hal buruk yang coba merasuki kita,
ataupun yang coba untuk merosakkan kita. Saat ini saya ingin membagikan cara-cara efektif kita tapis hal-hal yang buruk yang dapat merosakkan kita. Saya ingin share mengenai perkataan share. S-H-A-R-E, share. Oke, share ini adalah singkatan untuk 5 perkataan, yaitu yang pertama saring, yang kedua hindar, yang ketiga akui, yang keempat rajin, dan yang kelima yaitu ekspresi. Nah, bagaimana kita untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan perkara-perkara yang buruk di dalam internet ataupun media sosial? Ini adalah kaidah yang saya syorkan bagi kita, yang saya galakkan kita supaya kita ingat perkataan share. Yang pertama, S, yaitu saring. Ya. Kita tapis. Apabila kita melayari internet ataupun media sosial, kita harus tapis apa yang kita lihat. Kita harus tapis apa yang kita layari. Itu sebabnya di dalam internet ada setting, saudara. Ada setting, tetapan diletakkan di situ supaya kita dapat setting dan kita dapat kontrol, kita dapat kawal apa yang kita lihat, apa yang kita layari di dalam internet. Dalam Efesus pasal 5 ayat 10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Kita harus dapat menyaring, boleh menyaring semua yang kita lihat dari media sosial. Itu adalah dari kita sendiri, saudara. Kita harus menyaring apa yang kita layari di internet. Tidak semua informasi berguna bagi kita. Ya, banyak yang komen-komen yang menjatuhkan kita, yang melemahkan semangat kita. Terutama mereka yang berbisnis. Ya. Zaman masa di saat PKP ini, banyak orang coba berbisnis melalui online. Kita meng-online-kan, kita mendigitalkan bisnis kita. Nah, tidak kurang juga gereja-gereja yang ada di dunia ini sekarang ini, di zaman kita ini, kita semua sedang meng-online-kan ibadah raya kita. Kita meng-online-kan persekutuan sel kita. Kita meng-online-kan apa-apa saja yang kita lakukan, kita coba ingin meng-online-kan semuanya lewat internet. Tetapi Yesus 5 ayat 10 ini berkata, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ujilah semuanya. Jadi, saudara, saat ini di YouTube, di Google, dan lainnya memiliki setting. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ada setting ditetapkan di situ supaya kita dapat filter, supaya kita dapat saring, ya, dapat saring. So setting ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyaringan informasi atau apapun sebelum muncul di browser kita. Nah, browser ini yaitu seperti Google, seperti Firefox dan sebagainya, Internet Explorer, oke, itu adalah browser. Jadi kita ada setting di situ, kita dapat saringkan itu supaya kita dapat melihat apa yang sepatutnya, yang baik bagi kita, yang membangun kita. Kita juga perlu menyaring dengan siapa kita berteman di media sosial. Nah, saya percaya 99% kita di sini yang melihat video ini, kita ada account Facebook. Setidak-tidaknya kita layari Facebook sekali seminggu. Terutamanya jemaat-jemaat yang masih muda, mereka memang memegang handphone di tangan mereka sepanjang masa, karena mereka ada account Facebook yang harus diupdate. Sebagai orang percaya, kita harus tahu dan harus berhati-hati. Oke, yang kedua adalah H, yaitu hindari. Ada beberapa perkara yang kita harus hindari untuk kita lihat ataupun akses di dalam internet, dalam media sosial. Nah, tidak. Oleh sebab itu, saudara, kita kejarlah kekudusan, karena banyak konten pornografi yang tersebar di media sosial.
jangan sampai kita terjerumus ke dalam dosa pornografi. Nah, saudara, dengan mudah di ujung jari saja, kalau kita tidak hindari diri kita akan terklik itu semua, dan kita akan layari itu semua, dan itu akan menjadi satu etik, satu kegianan di dalam diri kita, dan akan merosakkan kita, akan merosakkan keluarga kita, akan merosakkan gereja kita, dan akan merosakkan masyarakat kita, dan dia akan merosakkan negara kita. Jadi saudara, kita harus hindari, karena banyak orang tidak dapat hindari diri daripada mengakseskan perkara-perkara yang tidak baik di dalam media sosial. Rumah tangga pecah gara-gara media sosial ini. Banyak hubungan pertunangan putus gara-gara media sosial. Nah, saudara, kita harus hindari supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa pornografi lewat daripada media sosial ataupun internet ini, saudara. Yang ketiga yaitu akui, confess. Ya, kita harus akui. Kita akui bahwa kita adalah manusia yang lemah, saudara. Daging adalah lemah, tapi roh adalah penurut. Ada itu dalam firman Tuhan. Jadi kita harus akui bahwa kita manusia yang lemah. Jangan kita perasan bahwa kita ini kuat, selalu kuat. Saudara, kita harus akui dan tahu kelemahan kita. Karena sosial media ini boleh dengan mudah sekali merasuk ataupun merosakkan diri kita. Jangan sampai kita diikat oleh gian terhadap sosial media. Kadang-kadang kita makan di meja makan, bapak tengok Facebook, sang anak tengok YouTube, mami tengok WeChat, abang tengok Instagram, datuk tengok YouTube. Nah, saudara, kita harus akui bahwa ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik, yang tidak sehat di dalam keluarga kita. Waktu kita makan, makanlah kita betul-betul. Waktu kita belajar, belajar betul-betul. Memang tidak ada seorang pun yang tahu apa yang kita buka di dalam sosial media. Tidak ada seorang yang tahu apa yang kita tonton di internet. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Mata Tuhan ada di mana-mana, saudara. Walaupun kita rasa kita berada di dalam satu tempat yang sangat sunyi ataupun tertutup, ingat ada Tuhan di situ. Tuhan sedang memerhatikan kita. Dan apa yang kau layari di internet ataupun di media sosial, Tuhan juga melihat engkau layari itu. Nah, saudara, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan di media sosial. Kita nak fitnah orang, senang di media sosial. Kita nak cakap memburuk-burukkan orang, senang di media sosial. Kita nak buka account palsu, fake account pun senang. Tetapi ingat saudara, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Maka dengan itu, bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Yang keempat, yaitu R, rajin. Nah, saudara, ada R di sini, yaitu rajin. Rajin yang bermaksud bukan kita rajin tengok Facebook ataupun kita rajin tengok internet, tetapi kita harus rajin memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan. Selalu saya tekankan di sini di khotbah-khotbah ataupun sharing saya yang sebelum ini, supaya kita harus memberi makan kepada jiwa kita. Roh kita harus diberi makan makanan yang sehat, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, yang dapat membangunkan jiwa kita, yang dapat membuat jiwa kita bertumbuh, membesar, menjadi kuat. Oleh itu kita harus rajin memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan.
Kita tidak akan tahu mana yang benar atau yang salah tanpa kita tahu kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati itu ada dalam firman Tuhan. Banyak orang bersumberkan Google. Sikit-sikit nak masak apa, nak tanam apa, semua cari dekat Google. Nah, saudara, kebenaran yang sejati bukan di Google, saudara. Kebenaran yang sejati ada di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, perbanyakkan baca firman Tuhan daripada membaca Google. Oke, ini bukan saya menentang untuk membaca, mencari maklumat dalam Google, tidak. Tetapi saya menggalakkan kita untuk membaca firman Tuhan secara konsisten, memberi makan rohani kita secara konsisten. Rajin bersaat teduh setiap hari merupakan cara yang efektif untuk memperlengkapi kita menghadapi berbagai masalah, tantangan dan pencobaan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Kita harus rajin bersaat teduh setiap hari, saudara, supaya kita dapat menjalinkan hubungan yang intim, yang dapat spend waktu merenungkan dan menikmati kebaikan Tuhan bersama-sama. Yang kelima, yaitu I, ekspresikan. Kita harus ekspresikan apa yang baik, yang positif. Kita harus ekspresikan itu. Dalam Matius pasal 6 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya. Terang kita harus bercahaya di dalam dan di luar media sosial. Kehidupan kita harus terang, bercahaya, saudara. Karena hidup kita ini bukan seperti lakonan di Hollywood. Di dalam kaca TV, di dalam lakonan mereka, mereka nampak macam happy, tetapi kehidupan sebenarnya mereka adalah hidup di dalam tekanan. Oleh itu banyak orang bunuh diri, artis-artis populer bunuh diri karena mereka mengekspresikan di kaca TV saja, tetapi kehidupan sejati mereka yang di dalam sana, di dalam hati mereka ada masalah. Gunakan sosial media untuk mengekspresikan Kristus melalui media sosial. Nah, kita gunakan media ini menjadi channel, menjadi saluran untuk kita ekspresikan Kristus. Kita share firman Tuhan di Facebook, kita share dekat grup WhatsApp. Tidak apa jika orang tidak baca sekalipun, kita tetap konsisten share. Nah, hidup ini adalah misi. Itu yang Tuhan inginkan dari kita semua. Kita hidup adalah satu misi. Kemanapun kita pergi, itu adalah mission trip kita. Saudara pergi bekerja, saudara pergi bersekolah, saudara sedang bercuti, saudara terkurung di dalam rumah saat ini. Sekarang ini saudara tengah di dalam mission trip. Bukan hanya mission trip ke daerah-daerah terpencil, tetapi mission trip kita meluas saat ini. Saat kita berada di pejabat, di sekolah, di tempat kerja, itulah penginjilan kita yang sebenarnya. Kita injili lewat kesaksian hidup kita, lewat ekspresi kita. Kita ekspresikan Kristus di dalam diri kita. Walaupun orang lain tidak mengenal Tuhan di sekitar kita, kita tetap ekspresikan kasih Kristus itu kepada mereka, sehingga mereka dapat merasakan bahwa kasih Kristus itu adalah kasih agape, kasih yang terhebat. Itu saja firman Tuhan buat kita pada hari ini. Inilah saatnya kita berikan dampak yang benar, kasih yang benar. Biarlah firman Tuhan yang saya kongsikan ini dapat menegur saya dan dapat menegur setiap kita yang melihat ataupun menonton video ini, supaya kita memperbaiki.
kelakuan kita di dalam dan di luar media sosial. Gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang bermanfaat. Jika Anda berbisnis lewat daripada media sosial, lakukan itu. Muliakan Tuhan dengan itu. Jika engkau sharekan sesuatu di media sosial, berikan dampak yang positif. Dampak kasih Kristus itu kepada orang yang melihatnya, supaya orang dapat rasakan kasih Kristus itu lewat daripada sharing saudara, lewat daripada konten saudara, lewat daripada komen yang saudara berikan. Dan jangan lupa kita harus rajin memperlengkapkan diri kita dengan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Sekian saja firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan karena peluang ini mendengar dan menerima firman Tuhan di dalam kami bergereja, di dalam kami berkeluarga, di dalam kami bekerja, belajar dan sebagainya. Kami terlibat dengan media sosial, dan Tuhan, Engkau berikan kami hikmat Tuhan, Engkau berikan kami kebijaksanaan Tuhan, untuk kami menapis setiap perkara yang kami layari di media sosial, di Facebook dan sebagainya. Dan jangan biarkan kami gian ataupun terjebak membuang masa hanya dengan internet sahaja. Biarlah kami manfaatkan ia untuk menjadi dampak yang positif bagi orang lain. Dan Tuhan, saya berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau berkati mereka Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang susah Engkau hiburkan. Karena firman Tuhan adalah firman yang setia, yang adil, dan firman Tuhan yang tajam. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami dapat menjadi saksi, menjadi sinar terang kepada orang lain di tempat kerja kami, tempat sekolah kami, di dalam keluarga kami sekalipun Tuhan. Biarlah kami secara pribadi menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sekian. Terima kasih.